Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi teman-teman yang sedang menyaksikan YouTube ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas otomasi industri. Di mana tugas ini saya peruntukkan untuk UTS saya nanti. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Abdul Fatah dari kelas IE 21 B2 dengan NIM 352110236. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang otomasi industri. Sebenarnya otomasi industri itu apa sih, teman-teman? Nah, ini dia pengertiannya otomasi industri, teman-teman. Otomasi industri adalah penerapan teknologi untuk mengotomatiskan proses produksi di lingkungan industri. Ini melibatkan penggunaan sistem kontrol komputer, sensor, perangkat keras, dan perangkat lunak yang terintegrasi untuk mengendalikan dan mengelola mesin, peralatan, dan proses produksi secara otomatis. Di mana nanti kalau teman-teman lihat mungkin di line produksi teman atau di pabrik atau di mana teman bisa lihat, kalau untuk yang sudah memakai otomatis itu berarti teman-teman pabrik teman-teman sudah otomasi industri ya. Dan ini untuk tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, keamanan, dan kualitas produk, serta mengurangi keterlibatan manusia dalam tugas-tugas repetitif dan berbahaya. Jadi untuk yang tugas-tugas berbahaya, mungkin ada satu line atau line yang membutuhkan eh, operator untuk melaksanakan di sana bisa digantikan ketika nanti di pabrik teman-teman ini sudah ada mesin yang bisa menggantikannya. Tuh. Dengan otomasi industri, perusahaan juga dapat meningkatkan daya saing mereka dan merespon lebih cepat terhadap perubahan pasar. Jadi namanya memakai mesin ya, jadi pasti akan lebih cepat dan hasilnya pun mungkin akan lebih bagus. Pasti lebih bagus sih dibanding dengan melakukannya secara manual. Dan untuk efisiensi juga pasti akan lebih lebih meningkat teman-teman. Lalu di sini saya akan juga menjelaskan sedikit tentang mereview jurnal dari salah satu jurnal yang ada teman-teman dengan judul jurnalnya adalah perancangan sistem otomasi penggilingan teh hitam ortodoks menggunakan pengendali PLC Siemens S71200 dengan supervisor kontrol dan data acquisition atau SCADA di PT Perkebunan Nusantara 8 Ranca Bali. Penulis jurnal ini ada Harmanda Mandala, Haris Rahmat STMT, Denny Sukma Eka Atmajaya ST di program Teknik Industri Fakultas Rekayasa Industri Universitas Telkom. Dengan tahun jurnal ini diterbitkan pada tahun 2015 dengan berlatar belakang adanya perkembangan teknologi otomasi yang pesat di mana industri memanfaatkannya untuk memastikan kualitas produk dan memenuhi permintaan pasar. Salah satu sektor yang memanfaatkan teknologi otomasi adalah industri perkebunan teh, khususnya di PT Perkebunan Nusantara 8 Ranca Bali. Dalam konteks ini, penggunaan PLC Siemens S7 1200 dan SCADA diimplementasikan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dan memenuhi tuntutan pasar tanpa mengorbankan kualitas produk. Jadi latar belakangnya adalah si PT Perkebunan Nusantara Lapar Ranca Bali ini dia ingin meningkatkan produknya, di mana mungkin produknya lagi dapat banyak pesanan, jadi dia ingin untuk menyesuaikan juga teman-teman, di mana dia juga tanpa harus mengorbankan dari kualitas itu. Kalau mungkin kita manual dengan adanya peningkatan produk, mungkin nanti akan bermasalah dari segi kualitasnya dan menggunakan mesin tersebut, si produk kualitasnya akan tetap baik. Lalu untuk permasalahannya nih, permasalahannya yang dihadapi dalam proses pengolahan teh hitam ortodok di PT Perkebunan Nusantara 8 Ranca Bali adalah yang masih banyak nih stasiun kerja penggilingan yang memerlukan operator dan pengoperasiannya. Terus hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya faktor human error karena masih banyak stasiun kerjanya kan, jadi human error pasti akan ada. Lalu pencapaian produksi yang belum memenuhi rencana kerja dan anggaran produksi berdasarkan permintaan pasar. Selain itu, prosesnya sudah tidak efisien dan faktor mesin juga sudah tua untuk turut mempengaruhi kualitas dan kuantitas produk dari si teh ini.
Makanya oleh karena itu diperlukan sebuah sistem otomasi yang dapat memperbaiki kualitas produk, mengurangi faktor human error, dan meningkatkan efisiensi. Lagi teman-teman ya, otomasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas kita juga teman-teman, kualitas produk dari teman-teman, terus faktor human error juga pasti akan berkurang, dan efisiensinya juga pasti akan tercapai. Lalu tujuan dari penelitian ini untuk merancang dan membuat sistem pengendali otomatis pada stasiun kerja penggilingan menggunakan CPLC dan HMI sebagai tampilan antarmuka dengan mengimplementasikan sistem otomasi berbasis kabel wireless. Menggunakan PLC dan HMI diharapkan dapat meningkatkan efisiensi produk, mengurangi faktor human error, dan serta memperbaiki kualitas teh hitam ortodoks di PT Perkebunan Nusantara 8 Ranca Bali. Jadi tujuannya seperti itu, untuk biar agar human error yang terjadi di PT Perkebunan Ranca Bali ini juga menurun ya, dan kualitas produknya juga harus tetap terjaga dengan permintaan pasar yang meningkat. Lalu untuk metode yang diambil dari penelitian ini adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup model konseptual sebagai kerangka berpikir yang menggambarkan objek penelitian secara menyeluruh untuk mencapai tujuan penelitian. Selain itu, penelitian ini menggunakan sistematika pemecahan masalah untuk memandu proses penelitian. Pengumpulan data dilakukan untuk merancang sistem otomasi penggilingan teh hitam ortodoks. Dengan memperhatikan proses penggilingan tersebut, seluruh proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Ingat teman-teman, tujuan dari otomasi ini benar-benar emang meningkatkan dari efisiensi produk dan kualitas si produk itu. Walaupun pesanan meningkat, tapi waktunya pasti kita akan tercapai dan kualitasnya juga pasti akan terjaga. Lalu dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan implementasi sistem otomasi berbasis kabel wireless menggunakan PLC dan HMI telah berhasil dilakukan. Perancangan sistem otomasi terintegrasi, program PLC yang dirancang telah diintegrasikan ke dalam mini plan untuk menciptakan sistem otomasi yang bekerja secara terintegrasi dan berbasis kabel. PLC langsung terhubung dengan Human Machine Interface atau HMI, memungkinkan monitoring langsung terhadap sistem untuk memantau data yang dihasilkan. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi produk, mengurangi faktor human error, dan memperbaiki kualitas produk teh hitam ortodoks di PT Perkebunan Nusantara 8 Ranca Bali. Lanjut, kelebihannya juga kita akan bahas di sini teman-teman. Kelebihan dari implementasi sistem otomasi berbasis kabel wireless menggunakan PLC dan HMI pada stasiun kerja penggilingan teh hitam ortodoks di PT Perkebunan Nusantara 8 Ranca Bali adalah meningkatkan efisiensi pasti, memantau secara real time juga pasti, meningkatkan kualitas produk, lalu mengurangi biaya upah pekerja, dan meningkatkan keseragaman produksi. Jadi ini kelebihan-kelebihan yang didapat oleh PT Perkebunan Nusantara 8 Ranca Bali ya teman-teman, bisa dibaca sendiri. Lalu untuk ini dia hasil penelitian yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian dan implementasi sistem otomasi berbasis kabel wireless menggunakan PLC dan HMI pada stasiun kerja penggilingan teh hitam ortodoks di PT Perkebunan Nusantara 8 Ranca Bali. Ini kita bisa simpulkan nih teman-teman nih. Yang pertama adalah perancangan sistem otomasi menggunakan PLC Siemens S7 1200 dan HMI telah berhasil dilakukan sesuai dengan usulan yang telah dibuat. Konfigurasi jaringan komunikasi data antar PLC Siemens S7 1200 menggunakan TCP atau IP juga telah berhasil dilakukan dengan memberikan alamat IP yang berbeda pada setiap PLC. Jadi ini untuk human error juga akan terhindar teman-teman. Dan sistem otomasi ini dapat membantu meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi faktor human error, dan memperbaiki kualitas produk teh hitam. Lagi-lagi pasti akan dibahas adalah efisiensi, mengurangi faktor, dan memperbaiki. Itulah pentingnya kalau kita sudah otomasi, teman-teman. Lalu, memonitoring secara real time melalui HMI, memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap proses produksi, sehingga memudahkan pengendalian. Nah, itu dia teman-teman. Jadi, tim yang di sana akan melakukan pemantauan terus-menerus. Jadi, pasti produksi akan lebih baik dan pasti akan jauh-jauh lebih baik.
Lalu dari yang kelima ini adalah saran untuk pengembangan selanjutnya adalah mengimplementasikan metode komunikasi wireless antar PLC dan perangkat lainnya, serta menerapkan reporting data berbasis web untuk penelitian selanjutnya. Dengan demikian, implementasi sistem otomasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi teh hitam ortodoks di PT Perkebunan Nusantara Arca Bali. Oke. Nah, gitu ya teman-teman. Untuk review jurnal otomasi industri yang saya lakukan. Terima kasih bagi yang telah menonton dan sampai jumpa.